Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya saudara? Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Saya bersuka cita karena boleh menghampiri Anda kembali dalam small group kita pekan ini. Mari sebelum kita akan mulai small group kita, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa. Kami boleh berkumpul bersama-sama di small group hari ini. Kami percaya small group kami hari ini adalah small group yang akan membawa kami kepada keserupaan dengan Kristus. Karakter kami, hidup kami akan sejalan dengan firman-Mu. Dan mari sebelum kami mendengarkan firman ini, urapi kami, supaya pengurapan ini membuat kami bisa mengerti akan firman. Pengurapan ini membuat kami bisa menerima firman. Tanah hati kami dibentuk, digemburkan, sehingga tanah hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami terima firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk small group kita pekan ini adalah hidup dalam penguasaan diri. Mari bersama-sama kita ucapkan 2, 3, hidup dalam penguasaan diri. Nah, mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, setiap manusia itu punya keinginan demi keinginan. Dan Anda mesti ingat bahwa keinginan manusia itu bergulat di dalam dirinya menjadi sebuah harapan. Bahkan keinginan ini dapat berkembang menjadi mimpi-mimpi kita terhadap sesuatu dengan level keinginan dan takaran yang berbeda-beda. Nah, keinginan kita itu begitu bergemuruh kuat di dalam hati kita. Ya, kalau kita sadar, kalau kita sedang menginginkan sesuatu, wah, saya pengen beli handphone misalnya. Ya, sudah pengen beli handphone. Wah, saya kayaknya HP saya ini sudah mulai jadul. Saya kayaknya mesti ganti deh HP saya ini, gitu ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, pengen ganti HP, maka keinginan itu akan bergemuruh begitu kuat di dalam hati kita. Ya. Keinginan itu berjuang agar manusia itu bisa mengikuti pengaruh daripada keinginan itu. Namun, satu hal yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan ini adalah hidup di dunia ini ada banyak sekali pilihan demi pilihan. Dan itu bisa menjebak kita semua. Beberapa yang saya sebutkan ini adalah keinginan kita. Salah satunya, kita ingin berhasil, kita ingin maju, kita ingin punya usaha, kita ingin punya rumah, kita pengen kerja, kita pengen makan, kita pengen shopping, kita pengen jalan-jalan, dan lain sebagainya. Saudaraku, semua keinginan ini tidak salah. Semua keinginan ini baik. Tapi yang menjadi problem adalah keinginan kita ini seringkali juga menjadi keinginan yang berlebihan. Ya, karena keinginan kita menjadi over, menjadi berlebihan, maka saya boleh menyebutkan begini, keinginan kita ini berubah menjadi sebuah kegilaan. Ya, kita menjadi gila terhadap sesuatu. Keinginan yang berubah itu kita sebutnya dengan kita jadi gila, kita jadi over. Misalnya, kita gila berhasil, kita jadi gila maju, ya pengen maju. Kita jadi gila usaha, ya kita jadi pengen rumah misalnya ya. Jadi sudah punya rumah satu, pengen rumah. Jadi kita jadi gila akan rumah, pengen punya rumah banyak. Kita sudah punya kerja, tapi kita menjadi gila kerja, wah kerja terus, ya gila kerja ini, ya. Kemudian ada yang orang gila makan ganti makan. Anda bisa bayangkan, makan yang berlebih, itu namanya kegilaan akan makan. Kita jadi gila makan. Ada lagi orang yang gila shopping.
belanja tiap hari, bukannya ya aplikasi shopping ya, all shop, wah shopping tiap hari, saudara ya. Itu ekspedisi itu datang ke rumahnya. Kenapa dia menjadi gila shopping? Nah, kalau keinginan kita berubah menjadi sebuah kegilaan, inilah yang berbahaya. Orang menjadi cinta harta, orang mulai cinta dunia, orang mulai kehilangan apa yang disebut dengan cinta akan Tuhan. Dan sebagai akibat, orang menjadi egois, orang menjadi angkuh, orang menjadi sombong, dan lain sebagainya. Coba kita lihat sama-sama. 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, perhatikan, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bahkan, sebagai efek samping berikutnya, dalam 2 Timotius pasal 3, ayat yang kedua dikatakan, sama-sama kita lihat, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, perhatikan, dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Lanjut, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Berikutnya, tidak mempedulikan agama. Saudara, itu bahaya dari orang yang over dalam keinginan. Keinginannya berubah menjadi sebuah kegilaan terhadap sesuatu. Gila makan, gila minum, gila shopping, gila kerja, gila usaha, ya, gila yang lain, ya. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata buat kita semuanya dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. Sekali lagi kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, ini pesan firman Tuhan yang begitu kuat buat kita, supaya kita tidak menjadi orang yang akhirnya menjadi gila terhadap sesuatu. Ya. Nah, sekarang kita berlanjut kepada mengapa kita harus menguasai diri. Yang pertama, 2 Timotius pasal yang keempat, kita baca sama-sama di dalam ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, karena akan datang waktunya, sama-sama, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, pelajaran yang pertama, mengapa Tuhan memberikan satu mandat buat kita untuk kita hidup dalam penguasaan diri yang pertama, yaitu supaya kita tetap bisa menerima ajaran yang sehat. Saudara, orang yang sudah over dalam keinginan akan menjadi orang yang sulit diajar. Mari katakan sama-sama, hati-hati jangan sampai over keinginan. 2, 3, hati-hati jangan sampai over keinginan. Kenapa? Karena kalau kita menjadi over keinginan, maka kita akan menjadi orang yang sulit diajar. Kita sulit diajar dengan ajaran yang sehat. Bahkan orang-orang yang demikian, mereka mulai kumpulkan guru-guru. Mereka akan cari orang-orang yang dianggap jadi master. Ya, orang yang bisa dianggap jadi suhu, yang tentunya searah dengan keinginannya. Ya, coba perhatikan. Kalau Anda ketemu dengan orang yang sudah gila bola, ya suka dengan bola, pasti yang dicari adalah teman yang juga gila bola. Ya, kalau dia searching di Google, yang dicari adalah hal-hal yang berkaitan dengan bola. Ini orang yang sudah gila bola. Ada lagi orang yang gila mobil. Dia juga akan cari pakar mobil. Dia nggak puas, saudara. Tiap hari pekerjaannya adalah searching yang berkaitan dengan mobil. Cari variasi mobil. Dia cari apapun yang berkaitan dengan mobil. Karena dia sudah gila mobil. Demikian juga dengan orang yang gila dengan pekerjaan tertentu. Wah,
Dia begitu maniak kerja, over, kerja. Dia sudah tidak ingat lagi dengan yang lain. Dia lupa dengan tanggung jawabnya sebagai keluarga. Dia lupa tanggung jawab sebagai orang yang bertanggung jawab di rumah. Dia lupa dengan anak-anaknya. Dia lupa untuk masa depan anak-anaknya. Yang dia ingat, pekerjaanku harus berhasil. Pekerjaanku. Dan dia mulai cari orang-orang, ya. Dia cari suhu, dia cari master, dia cari orang-orang yang segila dengan dia. Ya, orang-orang yang sama kegilaannya dengan pekerjaan tertentu yang dia inginkan. Nah, orang yang demikian ketika diajar dengan ajaran yang sehat, maka dia akan sangat susah. Hal yang sama terjadi dalam iman Kristen Anda. Ketika Anda sudah mulai gila dengan dunia ini, Anda ingin akan dunia ini dan over keinginan, maka Anda dinasihati sama firman Tuhan, pasti Anda nggak akan terima. Karena pikiran Anda, dalam tanda kutip, sudah tidak sehat. Ya, Anda punya keinginan akan dunia ini, sehingga Anda cinta akan dunia ini, sehingga ketika Anda datang di small group, ya Anda hanya memandangnya dengan sebelah mata. Ya, yang penting aku datang. Nggak enak sama hostnya. Tapi saudara sudah mulai sulit untuk diajar. Anda sulit menerima firman Tuhan ini karena Anda sudah terjebak dalam kegilaan terhadap sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, itulah sebabnya Alkitab berkata, kuasailah dirimu. Amin. Mari sama-sama katakan, saya harus menguasai diri saya. 2, 3. Saya harus menguasai diri saya. Nah, orang yang menguasai diri sepanjang hidupnya, dia akan tetap bisa diajar dengan ajaran sehat. Amin. Doa saya, setiap Anda tetap bisa diajar dengan ajaran yang sehat. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Mengapa kita harus menguasai diri? Mengapa kita harus hidup dalam penguasaan diri? 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keempat, mari sama-sama kita akan baca. 2, 3. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, yang kedua, mengapa Tuhan beri mandat buat kita supaya kita itu hidup dalam penguasaan diri? Yang kedua, supaya kita tidak memalingkan diri dari kebenaran. Bahasa lainnya, supaya kita nggak cuek, ya, supaya kita nggak menutup telinga terhadap kebenaran. Dan bagian kedua ini adalah rambu-rambu firman yang sangat penting bagi kehidupan kita. Amin. Orang yang berlebih dalam keinginan, ya, orang yang over keinginan, yang saya menyebutnya sebagai dalam tanda kutip sudah mulai gila keinginan, dia akan memalingkan diri, dia akan menjauhkan. Jadi kalau ketemu orang yang memalingkan diri, dia buang muka. Ya. Dia membuang muka dari kebenaran. Ada kebenaran, Anda dikirimin mungkin oleh host Anda, ada orang kirimkan firman Tuhan, Anda tinggal skip, lewat saja. Ini namanya memalingkan diri dari kebenaran. Ya. Orang yang demikian tidak bisa dinasehati. Orang demikian susah untuk diarahkan, susah untuk diatur, susah untuk diajak hidup benar. Kenapa? Karena dia sudah terhipnotis oleh keinginannya. Sebagai contoh, ya, ada orang yang mungkin sudah divonis oleh dokter dia mengidap penyakit tertentu, dan dia mulai dilarang untuk beberapa makanan tertentu, dia tidak boleh makan. Nah, satu ketika di depan dia ada makanan yang sebenarnya dilarang, tapi dia ini sudah gila dengan makan, saudaraku, ya. Wah, dia begitu, lihat tuh, dia lahap, dia begitu antusias, dia makan kenyang. Ya, namanya juga orang sudah gila makan, saudara, ya. Nah, suatu saat ketika dia sedang asik makan, ada orang berkata, "Pak, jangan makan banyak-banyak. Bapak kan ada sakit ini." Apa reaksinya? Orang yang gila makan akan berkata, hidup cuma sekali, nikmati aja. Ya, sekali kok, mati juga nggak apa-apa. Loh, saudaraku, orang yang sudah over keinginan untuk makan,
Dia sudah nggak peduli lagi dengan kesehatan. Bahkan dia menganggap remeh dengan yang namanya kematian. Dia nggak peduli dengan fisiknya, padahal sudah jelas borok di mana-mana, busuk di mana-mana. Tapi dia sudah nggak peduli lagi. Sekali mati, matilah. Tinggal selangkah lagi mungkin hidup saya. Ketika ada orang yang menasehati, ketika ada orang lain yang ingin membawa kebaikan bagi dirinya, dia sudah tidak peduli. Inilah yang disebut dengan memalingkan diri dari kebenaran. Mungkin saudara, saya tidak tahu apakah Anda juga sedang berada di satu kegilaan tertentu. Ya, mungkin bukan dengan makanan, mungkin dengan pekerjaan. Mungkin bukan hanya dengan pekerjaan, mungkin dengan hobi tertentu. Ya. Alkitab berkata, kuasailah dirimu. Mari sekali lagi katakan, saya harus menguasai diri. 2, 3, saya harus menguasai diri. Kenapa kita harus menguasai diri? Supaya kita tidak memalingkan diri kita dari kebenaran. Kadang-kadang kalau orang sudah over keinginan, sudah tanda kutip gila tertentu terhadap pekerjaan, sudah tidak mikir kesehatan, dikasih tahu sama istrinya, ayo istirahat, tanggung, ayo makan dulu, nanti aja. Suatu saat dia sakit, dia masuk rumah sakit, baru dia harus keluar uang begitu banyak, dan dia melihat tepuk jidat, aduh, gara-gara dia gila kerja, biaya kesehatan itu semua diambil dari apa yang dia lakukan selama ini. Jadi dia kerja keras hanya untuk bayar rumah sakit. Bukankah ini mencelakakan dirinya sendiri? Masih bersyukur kalau orang ini masih bisa sehat. Anda bisa bayangkan, kalau ternyata dia bukan cuma sehat, berarti ketika seseorang itu mulai over keinginan, dia mulai gila kerja, gila akan sesuatu, dia sama dengan menggali kubur untuk dirinya sendiri. Karena itu firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu. Yang ketiga, mengapa kita harus menguasai diri? Mengapa kita harus hidup dalam penguasaan diri? 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang ketiga, mandat yang diberikan Tuhan buat kita untuk menguasai diri adalah yang ketiga, supaya kita bisa menunaikan tugas pemberitaan Injil. Nah, hal penting ketiga mengapa kita harus menguasai diri, yaitu supaya kita bisa menunaikan tugas pemberitaan Injil. Sudah mesti ingat ini. Satu hal yang penting dalam kehidupan kita yang harus Anda ingat adalah selama kita hidup di bumi ini, saudaraku ya, kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Mari bilang sama-sama, saya ada di dunia, 2, 3, saya ada di dunia untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil. Amin. Saudaraku, kita ada di dunia ini punya tanggung jawab. Kita harus membawa kabar baik, membawa Injil, memberitakan Injil kepada semua orang. Kita harus membawa kabar keselamatan supaya orang lain itu bisa percaya Tuhan Yesus. Orang lain bisa menerima Tuhan Yesus, mereka selamat, dan akhirnya mereka bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, kita harus menyadari akan hal ini, bahwa kita hidup di bumi ini bukan sekedar kita sukses di bumi, kita punya perusahaan besar, kita punya deposito banyak, kita punya properti yang banyak, kita punya tanah banyak, kita punya rumah banyak. Bukan cuma itu. Tapi kita harus memberitakan Injil. Hidup kita ini harus bisa membuat orang lain tertarik untuk percaya Tuhan. Hidup kita ini harus membuat orang lain tertarik untuk mereka juga bisa masuk surga. Bagaimana caranya? Melalui contoh kehidupan kita. Jadi keluargamu itu menjadi contoh.
supaya orang lain bisa tertarik untuk mereka ikut apa yang kau lakukan. Keluargamu, keberhasilanmu, anak-anakmu, semuanya itu harus bisa menjadi contoh, menjadi alat promosi. Orang lain bisa tertarik. Kok gitu ya? Kok seperti itu ya? Ya, kenapa? Karena memang hidup saudara itu alat promosinya sorga. Amin. Anda hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di atas muka bumi itu, tujuan Tuhan adalah supaya engkau bisa membuat orang lain ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu. Amin. Sabarlah menderita dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, jika kita tidak menguasai diri, kita bisa lupa tugas ini. Karena kita lebih fokus pada pekerjaan, kita fokus pada makanan, kita fokus pada hobi kita fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan keinginan kita, kebutuhan kita. Lalu hidup kita jadi sembrono, hidup kita sembarangan, kita nggak jadi berkat, kita dilihat. Anda baik atau tidak baik, orang semua akan lihat. Tapi ketika Anda jadi orang Kristen yang baik, orang lain akan tertarik untuk percaya Tuhan. Tapi ketika hidupmu percaya Yesus, tapi hidupmu tidak baik, orang tidak mau percaya. Orang tidak mau ikut sama saudara. Orang nyesek lihat saudara, aduh kok orang Kristen begitu. Padahal orang Kristen yang lain nggak begitu. Jadi mereka mau ikut Tuhan Yesus, nggak jadi. Karena kehidupan saudara. Ya, orang lain pada akhirnya mereka tidak mau percaya Tuhan. Karena apa? Karena kecerobohan kita. Karena itu, saya ingin mengajak kita semuanya, mari hiduplah dalam penguasaan diri. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai pemberita Injil. Kiranya pelajaran hari ini jadi berkat buat kita semuanya. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara dalam keterbatasan dan di dalam kekurangan. Tapi hamba-Mu berdoa semua pelajaran materi hari ini Engkau sempurnakan sehingga semua kami dapat mengikuti pelajaran ini dan mengaplikasikan dalam hidup kami. Beri keberanian buat kami untuk mengubah cara hidup kami. Beri keberanian buat kami untuk kami berani mengubah kehidupan kami untuk menguasai diri. Supaya hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan sharing. Tuhan berkati sharing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, akhirnya kita ada di bagian sharing kita. Panduan sharing yang pertama adalah apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran hari ini. Silahkan Anda sharingkan kepada anggota saudara. Dan ingat, untuk Anda juga mengisi form respons ya. Karena form respon itu akan membuat kami bisa mendoakan setiap saudara. Yang kedua, tuliskan komitmen saudara. Jangan segan-segan untuk Anda nuliskan komitmenmu. Karena di komitmen itu juga menjadi bagian buat kami untuk melihat sampai di mana perkembangan saudara. Selamat berdiskusi, selamat sharing, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom.